Kesuksesan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak ada kesuksesan yang turun dari langit diberikan. Suka atau tidak, perekonomian Indonesia cukup berkembang selama era Soeharto, terlepas dari segala kontroversi yang dia lakukan bersama kroninya. Namun, tetap saja, semua progresi ini tidak terjadi berkat sang tiran semata, karena di belakangnya ada para taipan atau sebut saja konglomerat yang menguasai berbagai lini bisnis dan menggerakkan perekonomian negara. Beberapa dari mereka bahkan masih eksis dan terus menumbuhkan kekayaannya sampai sekarang. Mari kita bahas beberapa di antaranya dalam polemik kali ini. Dari banyak konglo yang malang melintang selama era Soeharto, Salim Group adalah salah satu dari sekian yang masih bertahan sejak didirikan oleh Sudono Salim pada 1972. Ini tidak mengherankan kalau mengingat salah satu produknya, Indomie, sudah jadi semacam soft power yang membuat Indonesia dikenal dunia. 2019 lalu, dua varian rasanya bahkan menjuarai peringkat mie instan terenak menurut LA Times, mengalahkan puluhan merek untuk produk sejenis dari berbagai negara. Namun Salim Group jelas tidak hanya tumbuh dari lini bisnis makanan saja. Di luar Indofood, korporasi ini punya usaha yang menggurita di berbagai sektor, mulai dari media, telekomunikasi, keuangan, otomotif, retail, bahan baku, hingga restoran. Beberapa produk turunannya bahkan cukup punya nama. Sebut saja misalnya El Sinta Media, jaringan grosir Indomaret, juga Sari Roti. Wajar kalau CEO-nya saat ini, Antony Salim, bisa punya kekayaan sebesar 7,5 miliar USD hingga 2022 lalu, atau kisaran 113,7 triliun rupiah. Setelah terlibat dalam bisnis keluarga ini, pada 1989 lalu mewarisi posisi dari sang ayah Sudono Salim sejak 1998. Setali tiga uang dengan Antony, nama Muchtar Riyadi jelas pantang terlewat dari obrolan soal konglomerat Indo. Dia adalah orang yang membangun Lipo Group. Sejak didirikan sebagai bank pada 1950, lalu menjalarkan pengaruh ke berbagai sektor bisnis macam keuangan, pendidikan, hingga sekarang merajai lini properti lewat jaringan mal dan perumahan, serta menguasai pasar retail lewat jaringan grosir Matahari dan Hypermart. Sejauh ini, meski usianya sudah 93 tahun, Muchtar Riyadi diperkirakan oleh Forbes masih memegang kekayaan sebesar 1,5 miliar USD atau setara 22,7 triliun rupiah, meski telah menyerahkan tahtanya pada sang anak, James Riyadi, sejak 1995 lalu. Eka Cipta Wijaya bisa dibilang mengalahkan dua nama sebelumnya, karena sejak mendirikan Sinarmas Group pada 1938 lalu, dia telah berhasil mengumpulkan kekayaan sebesar 8,6 miliar USD atau kisaran 130,4 triliun rupiah. Lewat gurita bisnisnya di berbagai sektor, mulai dari kertas dan tisu, sumber daya alam, food and beverage, keuangan, properti dan infrastruktur, telekomunikasi dan televisi berbayar, hingga yayasan. Produk seperti Sidu, Filma, Paseo hingga Smartfren hanyalah beberapa dari sekian pilar usaha yang menghidupi Sinarmas. Hanya saja meski dibangun dari nol oleh Eka dengan berjualan biskuit saat dirinya masih remaja di Makassar, saat ini Sinarmas sedang terancam krisis setelah sang pendiri berpulang pada 2019 meninggalkan 28 anak yang bersengketa dalam perebutan warisan. Nama Susilo Wonowijoyo adalah nama konglomerat berikutnya yang ada dalam daftar kita. Total kekayaannya menurut Forbes pada 2022 lalu mencapai 3,5 miliar USD atau setara dengan 53,1 triliun rupiah. Itu adalah hasil penumpukan sejak dirinya mulai memimpin gudang garam pada 1985 bersama sang kakak Rahman Halim. Karena mangkatnya sang ayah, Surya Wonowijoyo, yang mendirikan perusahaan ini pada 26 Juli 1958. Hampir semua orang yang punya TV jelas tahu gudang garam. Mereka produsen rokok terkemuka dengan Surya yang diambil dari nama sang pendiri sebagai produk andalannya. Namun jangan salah, di luar bisnis tembakau, gudang garam sebenarnya bergerak di sektor yang lebih beragam. Mulai dari hiburan, konstruksi, investasi, perdagangan, hingga peralatan pelindung. Sekarang dengan kakaknya yang menyusul sang ayah pada 2008, Susilo jadi satu-satunya pemimpin paling berwenang atas seluruh perusahaan ini. Sejak tadi konglomerat berusia muda yang kita bahas hanyalah pewaris usaha rintisan orang tua. Namun dalam daftar kali ini tidak semuanya seperti itu. Ada juga tokoh seperti Hairul Tanjung yang menurut Forbes pada 2022 total kekayaan orang ini adalah 4,9 miliar USD atau kisaran 74,3 triliun rupiah. Itu adalah hasil dari usaha bernama PT Pariarti Sindutama yang dibangun pada 1987 bersama 3 rekannya.
Perusahaan ini lantas berubah nama jadi Para Group setelah mendirikan lini bisnis di berbagai sektor, mulai dari keuangan, media, fashion, restoran, retail, hiburan, properti, sumber daya alam, transportasi, juga yayasan. Kemudian pada 1 Desember 2011, namanya resmi berganti lagi jadi CT Corp dengan Megacorp yang malang melintang di bisnis perbankan, serta Transcorp yang menaungi Transmedia, pemain besar dalam industri penyiaran nasional sebagai penggerak utama bisnisnya. Tentu di luar semua nama barusan, kita tidak bisa melupakan Hartono bersaudara. Sejauh ini, mereka lah konglomerat dengan lini bisnis paling beragam, sekaligus yang paling kaya, dengan akumulasi harta sebesar 47,7 miliar USD atau kisaran 722 triliun rupiah menurut Forbes pada 2022 lalu. Perusahaan rokok jarum yang berdiri sejak 21 April 1951 adalah kendaraan yang mengantar mereka pada titik terkini. Namun ceritanya tidak sederhana, karena saat sang ayah sekaligus pendiri bisnis ini, Oi Wigwan, meninggal dalam kebakaran pabrik pada 1963. Jarum sudah hampir gulung tikar karena kerugian besar dan kehilangan roda penggeraknya. Dari sinilah Michael dan Budi mengambil alih bisnis, kemudian mengembangkannya jadi grup raksasa dengan puluhan anak perusahaan yang bergerak di berbagai sektor di luar industri rokok. Mulai dari perbankan, retail, elektronika, produk perkebunan, perdagangan elektronik, digital, hingga makanan dan minuman. Beberapa produknya dari semua lini bisnis itu bahkan selalu jadi kampiun di masing-masing pasar. Sebut saja misalnya BCA dan Alto yang merajai industri perbankan, Polytron dan Mola TV dalam perdagangan elektronik, hingga GDP Ventura yang memodali banyak nama besar dalam dunia digital Indonesia dan global. Termasuk diantaranya Gojek, Blibli, Halodoc, juga Tiket.com dalam pasar e-commerce, juga 88 Rising, Visinema, Kumparan, Kincir, Historia, Kaskus, Mojok, Opini.id, Narasi, Kumparan, IDN, dan sebagainya dalam pasar hiburan dan media. Dari semua gurita bisnis itulah kedua Hartono bersaudara mendapatkan kekayaannya yang bahkan kalau dipisah tetap mengalahkan semua jajaran konglomerat di Indonesia. Sang kakak, Michael Bambang Hartono saja, sejauh ini menurut Forbes itu punya 24,1 miliar USD atau kisaran 365 triliun rupiah. Sementara sang adik, Robert Budi Hartono, berdasarkan sumber yang sama, punya kekayaan yang jumlahnya melampaui sang kakak, yaitu 25,2 miliar USD atau kisaran 381,9 triliun rupiah kalau mengikuti kurs terkini.